Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wasallam ala rasulillah. Dalam episode kali ini kita akan membongkar sejarah ringkas dari seorang yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab atau perintis gerakan Wahabi, supaya kita tahu bahwa golongan Wahabi ini adalah kaum perusak, juga bukan merupakan dari bagian Ahlus Sunnati wal Jamaah. Awal mula munculnya Muhammad ibn Abdul Wahhab ini di wilayah timur sekitar tahun 1143 Hijriyah. Gerakannya yang dikenal dengan nama Wahhabiyah mulai tersebar di wilayah Najd dan daerah-daerah sekitarnya. Muhammad ibn Abdul Wahhab meninggal atau mati di tahun 1206 Hijriyah. Ia banyak menyerukan berbagai ajaran-ajaran yang ia anggap sebagai berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Ajarannya tersebut banyak ia ambil atau tepatnya ia hidupkan kembali dari paham-paham Ibnu Taimiyah yang sebelumnya telah padam. Di antaranya adalah mengharamkan tawassul dengan Rasulullah, mengharamkan perjalanan untuk melakukan ziarah ke makam Rasulullah atau makam lainnya dari para nabi dan orang-orang soleh untuk tujuan berdoa di sana dengan harapan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara ajarannya juga adalah mengkafirkan orang yang memanggil dengan nada ya Rasulullah atau ya Muhammad atau ya misalkan Asy-Syaikh Abdul Qadiril Jilani, Agisni misalkan. Kecuali menurut mereka bagi yang hidup dan yang ada di hadapannya saja. Mengatakan bahwa di antara ajaran mereka juga adalah apa? Mengatakan bahwa talak terhadap istri tidak jatuh jika dibatalkan. Kemudian menurutnya talak semacam ini hanya digugurkan dengan membayar kafarah saja, seperti orang yang bersumpah dengan nama Allah namun ia menyalahinya. Nah, kemudian selain menghidupkan kembali paham-paham Ibnu Taimiyah, seorang yang bernama Muhammad ibn Abdul Wahhab, penggagas dari golongan Wahabi ini, juga membuat paham baru. Di antaranya adalah mengharamkan dari mengalungkan hiriz atau semacam ajimat, walaupun di dalamnya hanya terdapat bertuliskan terkandung dari ayat-ayat Al-Quran atau nama-nama Allah. Kemudian di antara ajaran yang dibawa oleh Muhammad ibn Abdul Wahhab juga mereka adalah mengharamkan bacaan keras dalam sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mengumandangkan azan. Kemudian para pengikutnya yang dikenal dengan kaum golongan Wahabiyah, mereka mengharamkan perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini berbeda dengan apa yang dikatakan oleh imam mereka Ibnu Taimiyah di dalam memperbolehkan perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bukti kekejaman dan bagaimana kaum Wahabi ini merusak, bahwa fitnah Wahabi ini adalah sesuatu yang sangat-sangat dahsyat dan luar biasa, adalah apa yang dinyatakan oleh Mufti Makkah, Asy-Syaikh Ahmad Zaini Dahlan. Beliau adalah Mufti Makkah pada masanya di sekitar masa akhir dari Kesultanan Utsmaniyah. Dalam kitab tarikh beliau terdapat kitab tarikh yang beliau tulis, yang mana beliau menyebutkan fasal fitnah kaum Wahabiyah. Dia, Muhammad ibn Abdul Wahhab, pada permulaannya adalah seorang penuntut ilmu di wilayah Madinah. Ayahnya adalah seorang ahli ilmu. Demikian pula saudaranya Syekh Sulaiman ibn Abdul Wahhab. Ayahnya yaitu Syekh Abdul Wahhab dan saudaranya Syekh Sulaiman serta banyak dari guru-gurunya itu memiliki firasat bahwa Muhammad ibn Abdul Wahhab ini akan membawa kesesatan. Hal ini karena mereka melihat dari banyak perkataan dan perilaku serta penyelewengan Muhammad bin Abdul Wahhab itu sendiri dalam banyak permasalahan agama. Mereka semua mengingatkan banyak orang untuk mewaspadainya dan menghindarinya. Di kemudian hari ternyata Allah menentukan apa yang telah menjadi firasat mereka,
pada diri seorang yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab. Ia telah banyak membawa ajaran sesat hingga menyesatkan orang-orang bodoh. Ajaran-ajarannya tersebut banyak yang berseberangan dengan para ulama agama ini. Bahkan dengan ajarannya itu ia telah mengkafirkan orang-orang Islam itu sendiri. Dia mengatakan bahwa ziarah ke makam Rasulullah, tawassul dengannya atau tawassul dengan para nabi lainnya atau para wali Allah, serta menziarahi kuburan mereka untuk tujuan mencari berkah adalah katanya merupakan perbuatan syirik. Menurutnya bahwa memanggil nama nabi ketika bertawassul adalah perbuatan syirik. Demikian pula memanggil nabi-nabi lainnya atau memanggil para wali Allah dan orang-orang soleh untuk tujuan tawassul dengan mereka adalah perbuatan syirik. Ia juga meyakini bahwa menyandarkan sesuatu kepada selain Allah walaupun dengan cara majaz atau dengan kata metafor adalah juga perbuatan syirik. Seperti bila ada seseorang yang mengatakan obat ini memberikan manfaat kepada diriku, atau orang mengatakan wali Allah si fulan itu memberikan manfaat apabila bertawassul dengannya. Dalam penyebaran ajaran ini, Muhammad ibn Abdul Wahhab mengambil beberapa dalil yang sama sekali tidak menguatkannya. Ia bahkan memoles ungkapan-ungkapan seruannya dengan kata-kata yang menggiurkan dan muslihat hingga banyak diikuti oleh orang-orang awam. Dalam hal ini, Muhammad ibn Abdul Wahhab telah menulis beberapa risalah untuk mengkelabui orang-orang awam, hingga banyak orang-orang awam tersebut yang kemudian ikut mengkafirkan orang-orang Islam dari kalangan ahli tauhid. Ini adalah pernyataan dari Mufti Makkah Asy-Syaikh Zaini Dahlan. Berikut kitab beliau Asy-Syaikh Zaini Dahlan dalam kitab beliau Fitnatul Wahhabiyah. Sekarang akan saya bacakan dalam bentuk teks Arabnya. Bada'a halakul khabis. Jadi ini kalau kita hitung dalam hisabul jummal, bada'a halakul khabis itu jumlah 1206. Yang mana 1206 ini kita ketahui bahwa hal itu adalah merupakan dari matinya atau meninggalnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita baca teks dari pernyataan Syekh Zaini Dahlan. Wa kana fi ibtida'i amrihi min talabatil ilmi bil Madinatil Munawwarah ala sakiniha afdhalus salatu wassalam, wa kana abuhu rajulan salihan min ahli ilmi wa kada akhuhu asy-Syaikh Sulaiman wa kana abuhu wa akhuhu wa masyayikhuhu yatafarrasuna fihi annahu sayakunu minhu zayghun wa dhalal lima yushahidunahu min aqwalihi wa af'alihi wa naza'atihi fi katsirin minal masail wa kanu yuwabbikhunahu wa yuhadhdhiruna an-nasa minhu fahaqqaqallahu firasatahum fihi lama mabtada'ahu min az-zayghi wad dhalal alladhi aghwa bihi al-jahilin wa khalafa fihi a'immatud din wa tusalu bidzalika ila takfiril mu'minin. فزعم أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والتوسل به وبالأنبياء والأولياء والصالحين وزيارة قبورهم شرك والعياذ بالله وكذا نداء غيره من الأنبياء والأولياء والصالحين عند التوسل بهم شرك وأن من أسند شيئا لغير الله ولو على سبيل المجاز العقلي يكون مشركا نحو نفعني هذا الدواء وهذا الولي الفلاني عند التوسل به في شيء وتمسك بأدلة لا تنتج له شيئا من مرامه وأتى بعبارات مزورة زخرفها ولبس بها على العوام حتى تبعوه وألف لهم في ذلك رسائل حتى اعتقدوا وكفر أكثر أهل التوحيد. Lihat pernyataan jelas dari seorang mufti Makkah, Asy-Syaikh Zaini Dahlan.
Nasihat terakhir, jangan jadi Wahabi, hindari Wahabi, jangan jadi Wahabi, jaga orang-orang terdekat dari golongan Wahabi.